Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita masuk ke dalam surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan, dan surat ini memiliki banyak nama. Di dalam kaidah dikatakan bahwa kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Semakin banyak nama sesuatu maka akan semakin mulia. Berarti itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Rasulullah SAW memiliki banyak nama. Ada nama beliau Muhammad SAW, Ahmad, Taha, dan sebagainya. Allah memiliki banyak nama. Allah memiliki Asmaul Husna. Nama Allah 99 bahkan lebih. Ini menunjukkan keutamaan. Semakin sesuatu hal itu penting, semakin mulia, maka dia semakin banyak namanya. Begitu juga surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahkan sampai 36 nama. Surat Al-Fatihah sampai 36 nama. Ada Ummul Quran, ada Fatihatul Kitab, ada namanya juga dinamakan dengan Sab'ul Mathani, 7 yang selalu diulang-ulang. Kemudian Asy-Syafiyah, yaitu penyembuh, Asy-Syifa, penyembuh. Kemudian Al-Kafiyah, yang mencukupi, karena surat Al-Fatihah itu cukup kalau kita sholat dengannya, cukup kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita tidak baca Al-Fatihah maka tidak cukup. Kemudian surat Ruqyah disebut dengan surat Ar-Ruqyah. Kemudian disebut dengan surat disebut juga dengan surat Ar-Ruqyah. Kemudian disebut dengan surat Asy-Syafiyah. Kemudian disebut juga dengan surat Al-Kanz. Disebut dengan As-Salah. As-Salah disebut dengan Al-Fatihah disebut dengan salat, karena ada hadis yang mengatakan qasamtus salata baini wa baina abdi. Qasamtus salat, aku membagi salat. Salat di sini maksudnya adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan salat? Karena salat kita kalau tidak dibacakan surat Al-Fatihah maka salatnya tidak sah, ya. Surat ini disebut juga dengan surat Al-Munajat, karena di situ ada munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebih nama-nama surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah adalah surat yang tidak diturunkan sepertinya yang semisalnya yang mirip dengannya, baik di dalam Taurat ataupun di dalam Injil ataupun di dalam Al-Quranul Karim. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah suatu surat yang hanya turun di dalam Al-Quran Al-Karim, dan di dalam Al-Quran pun tidak ada yang sama seperti surat Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan keajaiban, kemu'jizatan daripada suratul Fatihah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kita selalu mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Kita, orang Islam, selalu mengulang surat Al-Fatihah. Kita membacanya berkali-kali. Minimal dalam satu hari kita membaca surat Al-Fatihah selama 17 kali, ya. Kita sebanyak 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Itu kalau kita sholat wajib. Tapi kalau kita sholatnya, kita tambah sholat sunnah, kemudian kita tambahkan di luar sholat, kita baca surat Al-Fatihah pada saat akan tidur, kemudian pada saat selesai zikir, misalkan kita membaca Al-Fatihah, berapa kali kita mengulang surat tersebut di dalam satu hari? Berapa kali kita mengulang surat tersebut di dalam satu bulan? Berapa kali kita mengulang surat tersebut di dalam satu tahun, dan berapa kali kita ulang surat tersebut dalam hidup kita. Ini kalau kita perhatikan, ketika kita mengulang surat tersebut, kita tidak pernah merasa bosan. Dan setahu saya, yang sepanjang pengetahuan saya, Allahu a'lam, belum ada orang yang mengatakan saya bosan baca Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang suka membaca atau suka menyanyikan sebuah lagu. Mereka selalu mengulang-ulang lagu tersebut. Namun lagu tersebut mereka ulang, kemudian mereka ulang, lama-lama mereka bosan. Adapun surat Al-Fatihah 17 kali diulang per hari itu minimal. Dan kita yakini bahwasanya seorang muslim pasti membaca surat Al-Fatihah lebih dari itu. Tapi tidak ada yang pernah mengatakan bahwa saya sangat bosan membaca surat Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan, subhanallah, mukjizat daripada Al-Quran. Jadi kalau ada orang kafir yang mengatakan kami tidak bisa bahasa Arab karena Al-Quran menantang mereka untuk membawa sebuah surat yang seperti Al-Quran, kalau mereka tidak bisa bahasa Arab, maka mereka
bisa mendatangkan apa saja yang seperti surat Al-Fatihah diulang-ulang selama 17 kali per hari, dan ini yang mereka tidak akan mampu. Orang Kristen silahkan bawa ayat-ayat yang sama seperti surat Al-Fatihah, kemudian mereka ulang 17 kali. Pasti mereka akan merasa bosan. Orang Hindu, orang Buddha, dan semua agama manapun juga, atau dari perkataan manapun juga, silahkan mereka bawa ayat atau surat yang seperti surat Al-Fatihah, dan itu tidak akan mereka dapatkan. Mereka akan bosan ketika mengulang-ulang perkataan tersebut. Kalau tidak percaya, maka silahkan mereka mendatangkan satu surat yang seperti Al-Fatihah, kemudian mereka ulang-ulang 17 kali per hari. Lihat berapa lama mereka mampu bertahan membaca hal tersebut. Bukan hanya Al-Quran atau bukan hanya ayat suci mereka saja. Perkataan, lagu, dan perkataan siapapun, baik perkataan manusia atau perkataan jin, silahkan mereka bawa yang seperti Al-Quran dan seperti surat Al-Fatihah. Mereka tidak akan mampu mengulang-ulang surat tersebut. Surat ini disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani adalah 7 yang selalu terulang. Ini adalah salah satu tafsirannya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kami telah memberikan Al-Quran di dalam walaqad atainaka sab'an minal mathani. Kami telah memberikan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, atau 7 al-mathani. Al-mathani apa artinya? Ada perbedaan pendapat para ulama. Namun yang bisa kita artikan juga, artinya yang paling masyhur adalah 7 yang diulang-ulang. Nah, surat Al-Fatihah ini keutamaannya adalah disebut di dalam Al-Quran. Dan ini adalah satu-satunya surat yang disebut keutamaannya di dalam Al-Quran. Surat-surat lain disebut keutamaannya di dalam hadis Nabi dan sebagainya. Namun surat Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Dikatakan juga mathani artinya adalah yang berpasangan. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah ada al-amr, ada an-nahi, ada perintah, kemudian ada larangan, kemudian ada janji, dan juga ada ancaman. Ada dunia, perkataan tentang dunia dan perkataan tentang akhirat. Kemudian ada Allah mengatakan qasamtus shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku membagi salat, surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku yang membacanya. Artinya ketika kita membaca Al-Fatihah, kita memuji Allah, dan itu adalah kita memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pujian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian kita meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu untuk kita. Jadi ada 2 bagian. Kemudian dikatakan juga al-mathani sebagai pujian, karena di dalam surat Al-Fatihah berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fatihah memiliki berbagai macam keutamaan dan keistimewaan, dan juga memiliki kekhususan yang berbeda dengan surat lainnya. Surat Al-Fatihah wajib dihafal. Seorang mu'allaf atau seorang yang baru masuk Islam, dia wajib menghafal surat Al-Fatihah, karena dia harus membacanya untuk sholat. Kalau dia belum bisa membaca, pada saat sholat dia berzikir, tidak ada masalah. Namun dia harus tetap belajar sebisanya sampai dia bisa hafal. Dan surat ini dihafal oleh orang Arab, kemudian orang Ajam, oleh semua umat Islam. Wajib hukumnya. Kemudian surat ini, diantara keistimewaan daripada surat Al-Fatihah adalah mengandung seluruh ajaran agama di sini. Jadi di dalam surat ini ada akhlak, ada akidah, ada rukun iman, ada rukun Islam, dan ada semua ajaran agama di dalam surat Al-Fatihah. Ringkasan Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa surat Al-Fatihah mengandung semua poin tujuan diturunkannya Al-Quran, atau tujuan Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Surat ini tadi saya katakan mengandung akhlak, atau mengandung al-aqidah, arka rukun iman. Kemudian mengandung rukun Islam, kemudian mengandung akhlak. Dari mana? Kalau kita perhatikan, ya, kita baca dari pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang namanya adalah isti'adzah. Al-isti'adzah adalah
at-ta'awudz atau berlindung daripada setan. Dan ini bukan bagian dari Al-Quran. Jadi ta'awudz bukan bagian dari Al-Quran Al-Karim, tapi Allah menyuruh kita. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kita disuruh untuk ketika akan membaca Al-Quran untuk al-isti'adzah atau berlindung daripada godaan setan yang terkutuk, yang terlaknat. Kenapa? Agar ketika kita membaca Al-Quran, kita membacanya untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tujuan agar kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk riya dan bukan untuk hal lainnya. Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam arti daripada surat ini, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atau memulai ayatnya dengan kata-kata Bismillah. Bismillah di dalam bahasa Arab artinya adalah dengan nama Allah. Dan dengan nama Allah ini harus ada ayat atau harus ada kata sebelumnya. Di dalam bahasa Arab kalau kita belajar, di sini ada namanya jar dan majrur, yaitu bismillahi. Di sini sebelumnya harus ada kata. Ketika kita akan mengatakan, ketika kita akan melakukan sesuatu, kita mengatakan bismillah, ya, maka di sini ada kata sebelumnya. Karena di dalam bahasa Arab, sebuah kalimat itu harus terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kalimat yang disebut dengan yang dimulai dengan kata benda dan kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Hanya ini. Dan ini di sini bismillah dengan nama Allah, bukan kata benda dan bukan kata kerja di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, maka harus ada kalimat sebelumnya. Nah, ketika kita akan makan, kalimat sebelumnya adalah akulu bismillah. Aku memakan dengan bismillah. Kalau mau membaca, maka aqra'u bismillah. Jadi di sini kita mengatakan aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca dengan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tadi saya katakan, atau surat ini saya katakan mengandung rukun iman. Dari mana rukun iman? Diambil dari mana? Dari firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah menyebut Allah, bismillah, alhamdulillah, artinya di sini mewajibkan kita umat Islam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin adalah makhluk Allah. Para ulama berbeda pendapat apa arti Al-Alamin. Ada yang mengatakan Al-Alamin adalah semua makhluk, dan ada yang mengatakan Al-Alamin adalah manusia, jin, dan juga malaikat. Dan di sini mencakup beriman kepada malaikat. Al-imanu billah wa malaikatihi, ya. Jadi Al-Alamin menunjukkan iman kepada malaikat, karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim artinya adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dalam bahasa Indonesia. Ar-Rahmanir Rahim ini mengandung artinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengandung iman kepada Rasul. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin mengadab manusia tanpa memberikan utusan untuk memberitahu dan mengajarkan ajaran agama mereka. Maka utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kirimkan kepada manusia atau para rasul itu adalah merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Maliki Yaumiddin, pemilik Yaumiddin pada hari pembalasan, yaitu hari kiamat, Allah tidak akan menjelaskan bahwa Allah tidak akan menghisab atau membalas seseorang kecuali sudah diberikan peringatan oleh para rasul. Dan kemudian Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, yaitu siapa? Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Para nabi, jalan para nabi. Jadi ini menunjukkan iman kepada para nabi. Al-imanu billah
kemudian wa bi rasul imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tapi wal kutub, iman kepada kutub. Pertama Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran, surat Al-Fatihah ini sebagai Al-Quran. Artinya sudah otomatis kita juga diwajibkan untuk beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti tadi kita katakan, Ar-Rahmanir Rahim merupakan rahmat Allah. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari rahmat Allah adalah menurunkan Al-Quran kepada umatnya. Karena tidak mungkin Allah tidak memberikan pedoman kepada umatnya agar mereka berada di jalan yang lurus. Kemudian wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir adalah firman Allah, Maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat, hari akhir. Dan ini menunjukkan iman kepada akhirat dan kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir baik dan buruk adalah kita mengatakan Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya menunjukkan bahwa kita beriman bahwa Allah adalah penetap qada yang baik dan qada yang buruk, atau takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di sini kita juga berlindung kepada Allah daripada golongan orang yang sesat dan juga orang yang kita meminta kepada Allah hidayah untuk diberikan jalan yang lurus dan juga agar kita dijauhi dari jalan yang sesat. Dan ini menunjukkan berimannya kita kepada takdir baik dan takdir buruk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah ini juga mengandung rukun Islam. Ya, dari mana rukun Islam? Puasa, salat, haji dan zakat semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam ayat yang mana? Allah berfirman, iyyaka na'budu, kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Artinya kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, ini semua adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dirangkum dalam perkataan iyyaka na'budu. Ya. Kemudian rukun Islam yang pertama adalah syahadat, dan telah dijelaskan tadi alhamdulillahirabbil alamin, itu semua berisi tentang tauhid dan berisi tentang kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Dan juga Nabi Muhammad adalah utusan beliau, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iyyaka na'budu mengandung merangkum rukun Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk. As-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim artinya adalah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini adalah jalannya para nabi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang orang beri nikmat? Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, yaitu mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin, yaitu para nabi, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang yang jujur, siddiqin, kemudian was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Jalan mereka adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak mereka, bagaimana mereka bermuamalah kepada manusia, dan ini menunjukkan jalan atau cara mereka hidup, kemudian cara mereka beribadah, cara mereka bermuamalah. Ini semua dirangkum. Jadi akhlak dirangkum dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus, dan jalan yang lurus sudah pasti adalah mengikuti para nabi, dan para nabi sudah pasti berakhlak yang mulia, baik kepada Allah dengan cara ibadah, hanya memurnikan ibadah kepada Allah, ataupun muamalah atau interaksi mereka kepada manusia. Kemudian setelah itu di dalam ayat ini pun merangkum kurang lebih kisah-kisah para nabi dan juga para orang yang soleh dan orang yang tidak soleh. Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Bagaimana keadaan mereka? Apa jalan yang mereka tempuh?
Dan ini akan kita pelajari di dalam kisah orang-orang yang soleh. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang engkau murka kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan orang-orang yang jalan Fir'aun, kemudian jalannya Haman, jalan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita mengetahui keadaan mereka, maka kita harus membaca kisah mereka, kita harus mengetahui kisah mereka. Dan disinilah di dalam ayat ini para ulama mengatakan bahwa ayat ini merangkum seluruh kisah para orang kafir dan juga kisah orang-orang yang soleh, para nabi, para syuhada, para sholihin. Ya, jadi di dalam Al-Quran Al-Karim mengandung rukun iman, kemudian rukun Islam, kemudian mengandung akhlak, perintah tentang cara kita beribadah kepada Allah dan juga akhlak kita kepada ibu kita, kepada keluarga kita, dan kepada manusia. Kemudian juga merangkum kisah-kisah para nabi terdahulu dan kisah-kisah orang-orang yang sesat, kisah orang-orang kafir, kisah kaum Tsamud, kaum Ad, dan ini semua dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan tafsir ayat per ayat insya Allah. Mulai pada pelajaran berikutnya insya Allah ta'ala kita akan membahas surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas. Demikian, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.